Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan sungguh baik, memberikan hari baru dan kesempatan baru buat kami. Kami percaya kami akan alami kebaikan demi kebaikan dari Tuhan di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 12-13. Tertulis demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, anggota American Academy of Achievement menyebutkan tentang 6 prinsip yang mereka terapkan pada bidang mereka masing-masing untuk menuju kesuksesan. 6 prinsip itu adalah passion, visi, persiapan, keberanian, ketekunan, dan integritas. Agak sedikit berbeda dengan hal itu. Sebagian orang mengatakan tentang 3 prinsip dalam menuju kesuksesan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas. Kedua, konsistensi dan ketekunan. Dan ketiga, pikiran yang positif. Di samping itu, saudara, ada lagi yang menyatakan bahwa untuk sukses, kita harus keluar dari zona nyaman. Semua hal ini tentunya membuat kita bertanya-tanya, yang mana yang terbaik dan benar untuk kita lakukan dalam mencapai kesuksesan. Semua kita pasti ingin sukses. Sukses dalam karir, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, dan dalam berbagai bidang yang kita jalani di hidup ini. Sebab kalau tidak sukses, maka kita akan berada dalam kegagalan. Meskipun kegagalan bukanlah sesuatu yang harus kita takutkan, karena kita dapat belajar dan bangkit dari kegagalan. Tapi kita perlu mengerti apa yang harus kita lakukan supaya sukses. Kita baca dalam Kejadian 26 ayat 12-13. Di situ dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kunci dari kesuksesan Ishak adalah pertama, berkat Tuhan. Tanpa berkat Tuhan, maka usahanya tidak akan berhasil. Berkat di sini berkaitan dengan perkenanan Tuhan atas hidup kita. Mazmur 127 ayat pertama berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Berkat ini juga berhubungan dengan panggilan kita. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk berada di satu bidang pekerjaan kalau Tuhan tidak berkenan atas hal itu. Tanpa perkenanan Tuhan, maka tidak akan ada berkat. Dan itu sebabnya kita perlu mengerti panggilan Tuhan yang spesifik bagi kita. Kita perlu mengerti apa passion kita yang Tuhan taruhkan dalam hati untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Kalau Tuhan berkenan agar kita menjadi seorang dokter, maka kita pasti akan menjadi dokter yang berhasil. Tapi kalau tidak, maka kita tidak bisa memaksakan diri untuk menjadi seorang dokter. Kunci yang kedua dari kesuksesan Ishak adalah tindakan. Tanpa gerak dan tindakan, tidak ada kesuksesan yang dihasilkan. Dinyatakan dalam ayat ini, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Hal ini berbicara tentang tindakan. Kalau hanya wacana tanpa aksi,
maka kesuksesan hanyalah mimpi. Kalau kita sudah tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan, lakukanlah itu. Yang ketiga, saudara, ketekunan. Ishak tidak langsung menuai setelah menabur, tapi ia harus menunggu dalam waktu tertentu sampai benih yang ia tabur bertumbuh dan berbuah. Terlalu sering kita tidak tekun dan cepat menyerah ketika belum melihat hasil. Padahal untuk berhasil, kita perlu konsisten, tekun dan sabar dalam mengerjakan apa yang menjadi passion kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah prinsip ini ada dalam hidup kita untuk kita menjalani apa yang Tuhan taruhkan dalam hati kita masing-masing. Kalau saat ini kita melakukan hal yang tidak berkenan pada Tuhan, ambil langkah perubahan. Kalau saat ini kita belum mengambil tindakan, bertindaklah. Kalau kita kurang tekun, jadilah tekun, supaya kita mencapai kesuksesan dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus akan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, untuk kami melangkah dalam perkenanan Tuhan, sebab akan menjadi sia-sia saja usaha kami tanpa berkat perkenanan-Mu. Karena itu kami mohon berkat-Mu, kami mohon perkenanan Tuhan, dan nyatakan kepada kami Tuhan apa yang harus kami kerjakan. Buat kami mengerti akan panggilan Tuhan, dan mengerti passion yang Tuhan taruhkan dalam hati kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak malas, tapi bertindak, melakukan sesuatu, memulai sesuatu, dan tekun, sabar, konsisten dalam menantikan hasil. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami terus ya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu, untuk kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Biarlah apa yang kami kerjakan dan lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja, menyembuhkan, memulihkan, memberikan jalan keluar, dan mujizat-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Berkatilah bangsa-bangsa di dunia ini, berkatilah gereja-Mu, berkatilah keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, agar selalu hidup dalam kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.